oleh Yesus, oleh Tuhan, anaknya kerasukan setan. Bapak Ibu, biasanya Yesus buat rencana itu bukan hanya dipilih saja, perlu dengan tes. Dan tesnya bukan main, berat untuk wanita ini, anak wanitanya ini kerasukan setan. Dan sudah sekian lama wanita ini menderita karena anaknya seperti orang gila. Dan kerasukan setan Bapak Ibu bukan seperti orang gila yang diam-diam saja, tetapi dia selalu berontak, merusak sana, merusak sini. Dan pasti orang kaya ini sudah berobat ke semua tabib, sudah menyembah berhala-hala, sekian berhala, tetapi tidak berhasil. Dan keunikan Tuhan itu merubah seseorang itu dengan tes untuk menjadi satu testimoni. Ya. Amen. Itu uniknya Tuhan. Dan tes itu, Bapak Ibu, harus membuat sesuatu pertobatan. Haleluya. Nah, pertobatan inilah yang nanti menumbuhkan wanita Syro-Fenisia ini menjadi wanita yang besar imannya. Dan ini keren sekali. Tidak ada di Alkitab kalau Yesus bilang besar imanmu ini. Dan wanita ini tidak malu-malu. Dia bayar harga, Bapak Ibu. Dia menunggu, tentu sudah berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Ada Tuhan, anak Daud pasti datang. Dengan hikmatnya itu, dia orang kafir, dia harus bertanya. Mungkin dia harus membaca Taurat. Orang Yunani tidak kenal Taurat. Dia harus belajar tentang Daud. Dia harus bertanya di sini. Dan proses menunggu kedatangan Yesus bagi wanita ini begitu sesuatu yang dirindukan sejak sekian waktu, sementara di rumahnya dia tidak bisa pulang. Ada yang mengatakan selama anaknya sakit, wanita ini hanya berjalan ke sana kemari dari Baal satu ke Baal yang kedua. Dan ketika mereka rombongan itu tiba di daerah Tirus Sidon, apa yang terjadi? Ketika itu Yesus sebenarnya belum mendatangi rumah seseorang, tidak. Sepertinya Yesus tidak akan beristirahat di satu tempat. Yesus dan rombongan sengaja berjalan. Bayangkan itu. Tidak berhenti, berjalan. Dan untuk menunggu suatu link match-nya dengan wanita itu di sebuah titik, di sebuah tempat. Dan Bapak Ibu tahu bahwa sebuah pertobatan, sebuah hubungan dengan Tuhan itu selalu membutuhkan tempat. Dan tempat itu tidak perlu di rumah, kadang-kadang tidak perlu di tempat ibadah. Tuhan ketemu orang-orang yang bertobat seperti ini. Tuhan membuat hubungan, links itu di tempat, bisa saja di tempat pekerjaan kita. Dan ini tempatnya adalah di jalan antara Tirus dan Sidon. Wanita ini orang kaya, berteriak-teriak. Dia tidak peduli kalau murid-murid Yesus menganggap dia orang gila. Dia berlari-lari mendekat. Bapak Ibu mungkin mendengar di firman ini, dia dianggap anjing. Dia hanya butuh remah-remah roti. Dia tidak peduli. Dia terus mendekat dan menyembah Yesus. Dia membuat hubungan dengan Yesus dengan merendahkan diri, hingga dari mulut Yesus keluar, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki." Amin. Haleluya. Wow, luar biasa Pak Ibu. Kalau dari mulut Tuhan kepada orang yang tidak ada apa-apanya, kepada orang yang tidak mengenal apa-apa tentang Tuhan, inilah pemakaian Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
dia mendekat, menyembah. Jadi untuk membuat hubungan dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tidak hanya doa saja. Doa memang perlu, tetapi kita membutuhkan cara yang Tuhan kehendaki, Haleluya. yaitu rendah hati. Si Tuhan. Seperti di Mika 6 dan ayat 8. Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang rendah hati untuk mendekat. Jadi untuk hubungan harus mendekat ini. Seperti kita suami istri, mungkin kita dulu pacaran, tidak mungkin saya langsung ketemu istri saya. Harus ada pendekatan, harus ada hubungan, karena hubungan itu awal dari segala sesuatu. Oleh karena itu proses hubungan itu kita harus mendekat dan menyembah. Seperti halnya Abraham pada waktu berkomunikasi dengan salah satu tokoh sosok Tuhan dan masa perjanjian lama sebelum sosok ini menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham mendekat. Barulah Abraham bisa berkomunikasi tawar-menawar dengan Tuhan. Dan itulah yang mesti harus kita lakukan. Bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sekarang ini sudah mengenal Tuhan Yesus, membuat hubungan ini kita harus mendekat, dan itu adalah satu proses yang aktif, proses yang sadar, dan proses yang sengaja. Itu harus kita bangun baik dari pribadi kita masing-masing. Sama dengan wanita ini. Pasti setelah wanita ini dijamah Tuhan, wanita ini pasti akan menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia saksikan bagi anaknya yang sudah sembuh. Karena Tuhan mengatakan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Dan saya yakin apa yang dia kehendaki, tidak saja anaknya sembuh, semua berkat akan melimpah pada wanita ini. Dan institusi yang paling kecil yang bisa mengembangkan pribadi kita untuk membuat hubungan atau link dengan Tuhan secara intim adalah institusi yang Tuhan bentuk. Apa itu? Keluarga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita bentuk institusi kecil kita ini lebih kuat dalam membuat hubungan link dengan Tuhan. Jemaat gereja akan tumbuh apabila link keluarga ini kuat, hubungan dengan keluarga ini kuat dengan Tuhan, maka jemaat gereja akan lebih kuat. Dan jemaat gereja harus hidup dan tumbuh. Jangan jadi jemaat seperti di Sardis, hidup tetapi mati. Seperti yang selalu saya saksikan dalam setiap motivasi saya, Tuhan Yesus jangan dijadikan agama saja. Tuhan Yesus harus kita jadikan hubungan. Dan ini penting. Dan firman yang akan saya berikan ini adalah bagian dari kesaksian saya, bagaimana saya dan keluarga pada masa COVID membuat hubungan link yang saya sebut sebagai mesbah keluarga. Amin. Dan mesbah keluarga itu membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim, seperti yang kita baca di Yosua 24:15. Yosua tidak mau menyembah Tuhan yang lain. Yosua bersama keluarga menyembah Tuhan yang dia yakini. Dalam proses mesbah keluarga pada masa COVID itu, Bapak Ibu, bagaimana saya mendidik 6P supaya mudah saya ingat. Dalam mesbah keluarga Bapak Ibu ada 6P yang harus kita bangun. Yang pertama adalah bagaimana kita mendidik pujian. Yang kedua, penyembahan. Yang ketiga, pengucapan syukur. Yang keempat, pengampunan dosa. Yang kelima, permohonan doa. Dan yang keenam adalah pembacaan firman. Inilah mesbah keluarga. Jadi dalam proses hubungan link tidak cukup kalau hanya doa, tidak cukup kita
mengucap syukur. Jadi salah satu isi dari bagaimana ketaatan rohani kita membuat link, yang terpenting dari 6P ini adalah penyembahan. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan di dalam Yesaya, Tuhan menciptakan kita hanya sebagai penyembah. Seperti lagu-lagu tadi, suasana di surga pasti riuh. Haleluya, haleluya. Tapi saya baca di Wahyu, di surga pernah setengah jam sepi ketika